Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Dinanti Oktavia Mauri, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Seperti yang kita ketahui, saat ini sekarang kita lagi ada di masa pandemi COVID-19, yang dimana banyak aktivitas-aktivitas yang berubah menjadi daring atau dalam jaringan. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu maksud dan tujuan video yang akan saya sampaikan saat ini terkait dengan PLP1 atau pengenalan lapangan persekolahan 1 dilakukan secara daring atau dalam jaringan. PLP1 merupakan salah satu mata kuliah yang ada di semester 5 ini. Dengan demikian, saya dan dua rekan teman saya mencoba untuk melakukan pengenalan persekolahan terhadap salah satu sekolah di daerah Cilengsi, Bogor, yaitu SMA Pondok Pesantren Darussalam Koposari di daerah Cilengsi. Dalam kegiatan PLP1 ini, saya mencoba mewawancarai 3 narasumber penting yang berkaitan dengan sekolah tersebut, yaitu kepala sekolahnya, guru sejarahnya, dan juga salah satu siswanya. Berikut adalah video laporan dokumentasi yang sudah saya dan dua rekan teman saya lakukan terhadap SMA Pondok Pesantren Darussalam ini melalui aplikasi online. Selamat menyaksikan. Pertama adalah mewawancarai Pak Ahmad Syarofi selaku kepala sekolah. Pembahasan pertama mengenai karakteristik dari sekolah tersebut. Selain karakteristik pondok pesantren, terdapat 5 karakteristik yang menjadi unggulan dari sekolah tersebut. Yang pertama adalah Al-Quran menuju tahfizul Quran, yang kedua adalah pendidikan berbasis kitab kuning, yang ketiga adalah mengembangkan psikomotorik santri, yang keempat adalah pembelajaran bela diri dan bela bangsa. Yang kelima adalah ujian nasional yang terorganisir. Ketergantungan pribadinya terhadap gadget. Nah, kami memandang bahwa itu bagian dari virus-virus yang membuat manusia menjadi tidak mandiri. Anak-anak remaja kita tidak mandiri. Makanya salah satunya kita adalah scanning. Proses scanning dengan membersihkan seluruh aspek yang ada di diri remaja, dalam hal ini siswa yang ada di kita. Caranya dengan apa? Yaitu yang tadi grand idea itu. Selanjutnya mengenai pembahasan struktur organisasi. Pondok Pesantren Darussalam ini berdiri di sebuah yayasan. Dalam yayasan tersebut terdapat SMP dan SMA. Dalam masing-masing struktur organisasinya, baik SMP dan SMA memiliki persamaan seperti sekolah pada umumnya. Selanjutnya mengenai implementasi dari peraturan ataupun tata tertib yang berlaku di SMA Pondok Pesantren Darussalam ini. Salah satu tata tertib yang berlaku untuk guru yaitu proses pembinaan guru yang dimana dilakukan setiap 2 kali dalam seminggu, pada hari Rabu dan juga hari Jumat. Pada hari Rabu terdapat acara rapat koordinasi atau rapat pengarahan. Yang kedua, pada hari Jumat terdapat acara mengaji bersama diiringi dengan memberikan motivasi dan juga penambahan ilmu dari dosen, seperti dosen dari UIN Jakarta. Lalu untuk tata tertib yang berlaku pada siswa sama seperti di sekolah pada umumnya, seperti tidak boleh memiliki kuku yang panjang ataupun berambut panjang, dan juga keterlambatan sekolah yang mengakibatkan beberapa sanksi yang ditetapkan. Saya itu dipanggil dan kemudian kita kumpulkan dalam sebuah taman bimbingan. Namanya itu Rawdatut Tashrif fil Lughah. Jadi taman pembinaan untuk bahasa. Mereka yang melanggar bahasa itu dikumpulkan, kemudian diberi motivasi, kemudian diberikan tambahan waktu untuk menghafal kalimat-kalimat yang dia mengatakan sebelumnya dengan bahasa yang tidak. Selanjutnya mengenai kegiatan-kegiatan rutin yang biasanya dilakukan di SMA ini. Dikarenakan SMA ini berbentuk pondok pesantren, maka SMA ini memiliki kegiatan full selama 24 jam. Pagi itu jam 6 mereka melaksanakan prakarya, yaitu budidaya tanaman, ternak, kemudian kerajinan dan lain-lain. Selesai jam 7 istirahat, mereka makan dan melaksanakan kepentingan pribadi. Jam 8 melaksanakan apel pagi bersama OSIS SMA. OSIS kita namanya Hisdam,
Himpunan Santri Darussalam Komposari. Kemudian jam 8.25 dimulai pembelajaran berikutnya. Umum seperti KBM biasa, kegiatan belajar mengajar. Setengah 10 istirahat, setengah jam 10 dimulai lagi pembelajaran. Kemudian setelah itu dilanjut sampai jam 12. Sholat zuhur berjamaah wajib. Kemudian setelah itu makan siang bersama. Jam 1 kembali dimulai lagi pembelajaran KBM, kegiatan belajar mengajar seperti biasa, sampai berakhir jam 14, jam 2 siang. Setelah selesai, para siswa istirahat, dilanjut dengan sholat asar berjamaah sekitar jam 15-an kurang lebih. Nah, setelah itu anak-anak siswa melaksanakan ekstrakurikuler. Jadi secara umum seremonial kegiatannya itu kita berputar 24 jam, para siswa itu istirahat jam 10. Sehingga dalam proses pembelajaran KBM-nya, Pondok Pesantren Darussalam ini memiliki 10 jam dalam setiap harinya. Lalu untuk menunjang pemahaman siswa terkait proses pembelajaran, SMA Pondok Pesantren ini memiliki kegiatan kunjungan di luar jam mata pelajaran. Contoh kegiatan kunjungan yang berkaitan dengan mata pelajaran yaitu mengunjungi pasar dan juga mengunjungi bank untuk melihat kegiatan transaksi ekonomi secara langsung, ataupun kegiatan kunjungan yang berhubungan dengan ekstrakurikuler seperti mengunjungi pantai ataupun pegunungan untuk melakukan pelatihan. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler dilakukan pada setiap hari Selasa dan juga hari Sabtu. Dan juga kegiatan ini dilakukan secara bergantian untuk siswa putra dan juga siswa putrinya. Dalam ekstrakurikulernya, SMA ini memiliki 2 jenis ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler seni dan juga olahraga. Pada ekstrakurikuler seni ada hadroh, marawis, kaligrafi, band, qosidah, dan juga seni baca Quran. Sedangkan dalam olahraganya ada tenis meja, badminton, sepak bola, memanah, dan juga bela diri. Azan, ada juga ya lomba-lomba yang lainnya. Ini adalah piala-piala yang tahun kemarin dan 2 tahunan ini. Kelihatan ya? Ada ya? Iya, kelihatan. Piala ya? Ya, itu di antara. Selanjutnya, sesi wawancara terhadap guru sejarah yang ada di SMA tersebut, yaitu Bapak Ilham Hidayat. Pembahasan pertama mengenai metode pembelajaran sejarah yang sering dilakukan di SMA tersebut. Dalam proses pembelajarannya, SMA Pondok Pesantren ini lebih sering menggunakan metode ceramah. Namun, metode pembelajaran lain pun sering dilakukan juga, seperti menggunakan visualisasi untuk menonton film ataupun kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan keaktifan siswanya di kelas. Lalu, pembahasan selanjutnya mengenai guru sejarah yang ada di SMA tersebut sudah sesuai dengan bidangnya atau tidak. Pesantren itu sejarah bukan hanya sejarah umum ya Pak. Kita juga ada tarikh, namanya tarikh Islam gitu. Nah itu juga bukan, maksudnya kita ngambil dari yang lulusan pesantren juga begitu. Jadi bagaimana bisa memadukan yang sejarah umum sama yang sejarah Islam. Jadi bisa mengkaitkan, mensinergikan kejadian-kejadian sejarah yang ada yang di sejarah Indonesia misalnya itu dengan apa yang bernilai nilai Islam gitu. Selanjutnya mengenai proses pembelajaran yang biasanya dilakukan di SMA tersebut memiliki kontrak belajarnya masing-masing sesuai dengan kebijakan dari setiap gurunya dan juga siswanya dari setiap kelasnya masing-masing. Selanjutnya mengenai buku teks yang digunakan dalam SMA tersebut, khususnya dalam mata pelajaran sejarah menggunakan buku teks dari kurikulum 2013 dan juga hasil revisi dari tahun 2017. Sehingga walaupun SMA ini termasuk pada SMA Pondok Pesantren, akan tetapi dalam pemilihan buku teksnya menggunakan rujukan dari pemerintah. Kalau untuk buku kita ideal Mbak, kita pakai kurikulum revisi 2017 kalau nggak salah. Jadi kurikulum Kurtilas revisi 2017 kalau sejarahnya. Nah untuk
materi yang disampaikan ya kita disesuaikan lagi, balik lagi tadi karena kondisi kita di pesantren, jadi materi-materi yang kita sampaikan kita tetap mengacu kepada kurikulum, tetap mengacu kepada pemerintah yang dari pemerintah, tapi kita juga disesuaikan di pesantren. Jadi kita bagi-bagi bagaimana cocoknya begitu, mana yang perlu disampaikan, mana yang memang bisa nanti disampaikan. Selanjutnya, terdapat kegiatan rutin yang berkaitan dengan hari kesejarahan yang sering dilakukan di SMA tersebut, seperti menonton film G30 SPKI, merayakan Hari Santri pada tanggal 22 September, merayakan Hari Pahlawan pada 10 November, dan lain sebagainya. Serta terdapat kegiatan-kegiatan tambahan untuk menambah pemahaman siswa pada hari-hari libur. Jadi kadang kita begini, Mbak, kita itu kadang ada hari libur kita, hari libur nasional misalnya, tapi kita nggak libur, sengaja nanti itu diisi matrikulasi. Matrikulasi itu kita isi, ada mungkin mengejar yang sejarah atau yang mengejar yang yang lainnya, matematika dan lain-lain. Jadi matrikulasi itu diisi sama pembelajaran lain gitu. Selanjutnya, sesi wawancara terakhir terhadap salah satu siswi dari SMA Pondok Pesantren tersebut, yaitu Siti Nurlaila. Siswa ini merupakan salah satu siswa dari kelas 12 IPS. Pembahasan pertama mengenai ketertarikan siswa tersebut terhadap mata pelajaran sejarah. Menurutnya, ia cukup tertarik terhadap mata pelajaran sejarah ini. Akan tetapi, merasa kurang nyaman terhadap metode pembelajaran yang biasanya gurunya lakukan, yaitu terkesan dengan pembelajaran yang monoton. Adapun kegiatan mata pelajaran sejarah yang biasanya dilakukan di kelas, yaitu ada menjelaskan materi, merangkum materi, hafalan, dan juga diselipkan dengan materi sejarah Islam. Gurunya sih yang lebih harus ditekanin biar bisa dicerna sama murid-muridnya gitu. Kegiatan hari bersejarah yang biasanya dilakukan pada SMA tersebut salah satunya adalah kegiatan pada tanggal 17 Agustus. Kegiatan perlombaannya pun berkaitan dengan keagamaan. Kan suka ngadain kayak di sini kan per tahunnya suka ngadain kayak seni santri. Seni santri itu jadi tapi ngadain ada ininya, ada kayak tari saman, tari merak itu dari pihak panitia yang ngajarin ke santri-santrinya gitu. Tapi kalau setiap perharinya emang kita kan harus tahu asal usul kita dari mana kan gitu. Kan siapa yang tidak mengenal dirinya tidak mengenal Tuhan ya kan gitu. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri, sejarah diri kita sendiri, sejarah di Indonesia juga gitu teh. Jadi biar kita kenal sama Tuhan kita. Sekian video laporan PLP1 yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu, walaupun SMA ini merupakan SMA pondok pesantren, akan tetapi banyak kegiatan-kegiatan positif yang berkaitan dengan kesejarahan. Dan juga melihat pandangan siswa terkait mata pelajaran sejarah menjadikan motivasi tersendiri untuk mahasiswa pendidikan sejarah dalam meningkatkan kreativitas dalam metode pembelajaran sejarah. Serta saya banyak mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMA Pondok Pesantren Darussalam Koposari, terutama kepada kepala sekolah yaitu Pak Ahmad Syarofi, Pak Ilham Hidayat sebagai guru sejarahnya, dan juga salah satu siswanya yang bernama Siti Nurlaila, karena sudah bekerja sama dalam menyelesaikan tugas perkuliahan ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.